luar biasa yang berefek kebaikan. Dalam perjuangan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mesti melihat bahwa dunia yang kita tempati ini adalah mazra'atul akhirah, untuk menanam kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Tidak menanam permusuhan, apalagi saling bertengkar. Apa saja kita jaga, sehingga MP3I ini bersama-sama dengan beberapa komponen bangsa untuk berbuat, berusaha, berikhtiar, himayatan, wa ri'ayatan, wa hafizatan, wa khidmatan, lana walillahi walirasulih. Kita berbangkit bersama-sama untuk menjaga, merawat, dan melindungi serta melayani terhadap bumi ini untuk kepentingan akhirat. Itu saja, tidak usah panjang-panjang, nanti jadi repot. Bagaimana cara konsep pelayanan itu, bagaimana konsep tentang itu, semuanya ada pada 3 hal. Yang pertama adalah soal sa'adah. Sa'adah atau kebahagiaan itu semua orang pasti ingin sesuai dengan apa yang dia cari. Kebahagiaan itu pengertiannya adalah tahsiluma tuliba, menghasilkan apa yang dia cari. Itu namanya bahagia. Nah, bahagia itu ada sa'adah yang disebut sa'adah nafsiyah. Yang kedua adalah sa'adah badaniyah. Yang ketiga adalah sa'adah kharijiyah. Ini agak dalam sedikit, tapi inilah yang kita cari sebenarnya. Sa'adah nafsiyah atau kebahagiaan jiwa hanya bisa diperoleh bil ilmi wa karamatil akhlak, yaitu dengan ilmu dan kemuliaan akhlak. Jika ilmu itu tidak berujung terhadap kemuliaan akhlak, maka yang muncul bukan kebahagiaan jiwa, tapi sebatas kebahagiaan semu. Apa tadi, bapak-bapak, ibu-ibu? Yaitu bil karamatil. Kebahagiaan jiwa itu hanya dimiliki dengan cara ilmu dan kemuliaan akhlak. Ilmu adalah untuk meningkatkan peradaban kita. Akhlak adalah impact baik yang dihasilkan dari peradaban. Jangan dibalik, akhlak bukan peradaban. Jangan dibalik, karena peradaban itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi akhlakul karimah ada setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sa'adah badaniyah, kebahagiaan badan kita, yaitu dengan 2, bisihah wassalamah, dengan kesehatan dan selamat dari berbagai cacat dan lain-lain. Inilah yang disebut tugas strukturalnya Bapak Polisi dan kawan-kawan, tugas kulturalnya para pengasuh. Kita bersinergi di sini. Yang ketiga, karena waktu terbatas, nanti kalau ceramah khusus beda lagi, di UCI lagi, ini terbatas. Tapi ini terminal-terminal kita bergerak. Yang ketiga adalah sa'adah kharijiyah, kebahagiaan di luar jiwa dan di luar badan, ekonomi, keamanan, politik. Hal-hal di luar badan kita dan di luar jiwa kita butuh bahagia, maka perolehan kebahagiaan yang disebut bahagia kharijiyah itu setidak-tidaknya adalah terjadi dari al-malu wal jahu, bondo dan pangkat kedudukan. Harta sebagai oli kita, sebagai perjalanan tiap hari kita harus punya. Karena berharga itu adalah al-ilmu wal malu, ilmu dan harta. Derajat adalah al-malu wal jahu. Pangkat juga harus ada.
Makanya MP3I ini perlu punya wilayah-wilayah. MP3I berdiri tahun 2012. Berbentuk yayasan, belum boleh membuat wilayah-wilayah. Hanya diperkenankan 2 bulan sebelum Syekhina pendiri kita Gus Solah meninggal, kita dipanggil untuk membuat seluruh Indonesia. Ketika kita bergerak terjadi pandemi, sehingga kita secara personal sudah kontak-kontak bergerak kemana-mana. Baru setelah kita bikin kita lantik juga DKI, sekarang Banten, bentar lagi Jawa Barat, bentar lagi Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Palembang, Makassar, Lampung, dan ini sudah antre karena sudah lama kita konsultasi. Kenapa kita kemudian kerjasama dengan berbagai pihak? Karena antara kiai, pengasuh pesantren, pengasuh majelis taklim, pengasuh lain mengalami ketersumbatan untuk dibuka akses kepada seluruh pihak. Begitu juga pihak-pihak yang lain merasa kalau ketemu kiai harus dengan tangan-tangan lain. Nah, MP3I ini yayasan pengasuh pesantren, yayasan pengasuh seluruh Indonesia. Kenapa tidak pakai pesantren, tidak pakai pondok? Karena pesantren tidak mesti pondok, tidak mesti. Jangan dibanding-bandingkan dengan ormas Islam yang lain. Ormas Islam yang lain itu ibaratnya bis besar lah. Kita ini sepeda motor yang bisa menjangkau ke dalam-dalam. Insya Allah kita bareng-bareng mana yang positif. Namanya musyawarah itu mengambil mana yang positif, meninggalkan yang negatif. Soal selera politik itu masing-masing. Saya sering ditanya, gimana pilpresnya? Belum ada. Yang ada itu calon-calon presidennya survei, belum calon presidennya bangsa Indonesia. Jadi tidak perlu gelut dari sekarang. Betul begitu ya? Dan kiai-kiai kalau suruh mendoakan yang baik, jangan mendoakan person. Nanti kalau kalah malah dikira doanya tidak manjur. Saya berusaha untuk tidak terpancing dengan ketua wilayah tadi yang suwoh, karena sudah tua harus mendudukkan yang benar-benar yang baik, biar nanti generasi muda itu meniru yang baik. Karena tarikh itu hanya boleh ditulis kebaikannya, tidak boleh ditulis keburukannya. Kalau ditulis keburukannya namanya buku ghibah, bukan tarikh. Bukan tarikh, gitu ya kaidahnya kan? Kalau tarikh sejarah itu nulis baiknya, kalau nulis jeleknya namanya ghibah. Dan itu sudah ditinggalkan oleh para pengasuh karena tergerus oleh zaman dan pengaruh oleh lingkungan. Sehingga satu sama lain saling curiga, keturunan satu sama lain saling tembak-tembakan, pengasuh sama lain atau alumni sama lain dimanfaatkan orang untuk saling tabrak-tabrakan. Disinilah kita mulai sedikit demi sedikit, karena alumni para masyayikh itu sudah mempunyai pesantren di mana-mana, sudah mengasuh di mana-mana. Di sisi lain zaman sekarang ini mulai terjadi penggerusan nama pengasuh. Lah itu pengasuh pelecehan seksual, entah pengasuh itu tempat narkoba, entah pengasuh itu misalnya dibikinkan sarang-sarang penyamun teroris, banyak sekali. Nah, kita ingin mengkonsolidasikan secara smooth untuk kebangsaan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini dia makanya hasil daripada sa'adah kharijiyah, ekonomi, politik dan sebagainya itu harus berkhidmah, melayani sa'adah badaniyah. Jangan sampai kita punya harta banyak, kita punya perusahaan banyak, kita punya aparat keamanan, punya ini dan itu, tetapi tidak menjadikan kita selamat, tidak menjadikan kita sehat. Saya tidak mau contoh yang sensitif, contoh yang normatif saja. Di waktu kita melarat, Masya Allah, beli sate tidak kuat. Tapi begitu kita punya uang, dilarang makan sate. Ini kan menderita sejak kecil ya sampai tua. Sehat, selamat, punya uang, punya pangkat, harus berkhidmah kepada atau melayani sa'adah nafsiyah atau kebahagiaan jiwa.
Tidak boleh orang berpangkat menjadi gila. Tidak boleh orang berkaya menjadi gila. Tidak boleh orang sehat menjadi gila. Tidak boleh orang yang kaya, sehat, tidak selamat, tapi nyatanya tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak yang mulia. Negara ini bisa berantakan akibat orang yang tidak berilmu dan tidak berakhlakul karimah. Inilah yang kemudian para kiai, para pengasuh harus sadar betul. Kali ini hanya ada sinar kelip-kelip, yaitu para pengasuh, sebagai contoh baik di lingkungannya, mulai lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bernegara, sampai lingkungan internasional. Mari kita tunjukkan, kita wariskan ilmu dan akhlak kepada mereka. Ini penting sekali. Saya hanya bisa mengamanatkan, berwasiat kepada pengurus yang baru. Panjenengan ini mengalami baiat. Itu artinya mengalami hayatun jadidah. Ya, kalau prinsipnya sih mukhafadhatu ala qadimus shalah wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara yang nama hayatun jadidah. Hidup baru dengan visi baru. Dengan kawan-kawan baru yang baik-baik dan akan menjadikan kekuatan ini kekuatan baru yang besar yang menjadi rujukan dari kawan-kawan, mau minimal rujukan istri kita sendiri, minimal rujukan keluarga kita sendiri. Kalau dulunya para kiai, sudahlah organisasi ini tidak usah macam-macam, yang penting bisa untuk besanan, bisa untuk berteman, ngopi bareng, kesulitan-kesulitan diventarisir. Kalau ngomong jangan seenaknya sendiri, mesti muncul dari musyawarahnya para pengasuh. Sejak dulu diakui atau tidak, gerakan kemerdekaan itu dimulai para pengasuh. Ada Kiai Khalil Bangkalan, di sini ada cicitnya Kiai Muzammil. Di sini Bapak juga ada. Dari sini ada Banten Syekh Nawawi, di Semarang ada Mbah Soleh Darat. Semuanya ada. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika pulang Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah, ya Muhammad akrimu, ya Muhammad mur ummatakum ayyukrimu salasa. Hai Nabi Muhammad SAW, muliakan, perintahkan kepada umatmu. Siapa saja yang merasa umatnya, perintahkan kepada semua umatmu ayyukrimu salasata, untuk memuliakan 3 orang. Al-walida, orang tua, baik orang tua biologis maupun orang tua ideologis. Orang tua itu maknanya secara spesifik 2. Orang tua kita sendiri dan para pejabat yang jadi bapak kita. Bapak atau ibu walaupun bukan orang tua kita, panggilannya bapak, Pak Lurah, Pak Polisi, Pak BNPT, Pak Presiden. Memuliakan itu tidak boleh melawan. Memuliakan itu kita yang rendah, beliau yang tinggi. Jadi kalau ada keinginan sesuatu, tidak perlu demo, tidak perlu merendahkan martabat bapak-bapak kita. Kita punya cara untuk menyampaikan sesuatu kepada bapak kita ketika kita akrab dengan bapak kita. Tapi kalau tidak akrab, tidak punya akses, yang terjadi saling memusuhi. Kita perusahaan kalau tidak dipaksa, tidak mau berhenti, sekarang ada maksa, ini tidak boleh. Bukan ciri-ciri umat Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad diperintah Allah langsung dengan hadis qudsinya, perintahkan umatmu untuk memuliakan orang tua. Paham ya ini ya? Nanti setelah ini Bapak pengurus sowanlah ke gubernur, sowanlah ke Kapolda, sowanlah ke mana saja, supaya kita dibuka akses, saling mengerti, sama-sama ingin membangun negeri ini. Ingin membangun negeri ini. Semuanya punya andil. Hanya saja kalau tidak komunikasi secara baik, terjadilah saling bertentangan atau adawah. Ini karena salah paham. Salah paham aja jadi masalah, apalagi paham yang salah. Merasa negeri ini milik kakeknya, kemudian berontak dan lain-lain. Ini tidak baik. Orang yang seperti ini jangan kita benci. Memang ilmunya baru segitu. Kita doakan saja, kita doakan supaya baik. Kalau tidak baik ya kita doakan mati secara baik.
biar tidak merepoti generasi yang akan datang. Caranya memang begitu, laporkan sama Densus, sus ini begini sus, ini coba diteliti dulu bisa didandani apa enggak kan gitu kan. Semuanya ada regulasinya, ada caranya supaya regulasi tidak tabrakan antara kereta api, antara mobil, antara sepeda motor, antara ini diatur ada rambu-rambunya, jangan sampai ingin semuanya tercapai sehingga tidak mengadakan regulasi terus tabrakan di tengah jalan. Bukan akhlak kita. Karena wa idza ta'arada tasaqata, kalau bertentangan sama jatuhnya, tidak ada yang untung, tidak ada yang untung. Kita sudah mengalami lama ini seperti ini, maka kita hayatun jadidah. Yang kedua adalah al-alimah. Anda semua diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul untuk memuliakan orang alim. Orang alim itu ya belajarnya lama, tirakatnya lama, tidak hanya untuk dirinya. Imam Nawawi menyatakan, as-syuyukh aba'un fiddin wa wuslatun bainana wa baina rabbil alamin. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, pengasuh-pengasuh kita adalah bapak di dalam agama. Dia harus bisa mendidik anak-anaknya ini, murid-muridnya ini, para masyarakat untuk menjadi anak yang baik di dalam urusan agamanya. Apa-apa yang bertanggung jawab bapak, apa-apa sambatnya kepada bapak. Tidak usah rikuh, tidak usah rikuh, karena memang posisinya para masyayikh adalah sebagai bapak umat di dalam urusan agama, bukan urusan dunia, maaf. Jadi kalau kiai diminta duit ya tidak ada, minta ilmu lebih ada. Kalau urusan duit, urusan yang ahli perduitan, urusan keamanan yang ahli keamanan. Kita lengkap, semuanya lengkap, ada ahlinya. Yang belum ada itu yang nyambungnya, yang selama ini harus akrab tetapi lepas. Makanya orang yang paling bahagia dunia akhirat itu satu, wuslatun, yang nyambung. Kedua adalah yang ahli ampun, ngapura, wa'fu, amandola, orang yang mengampuni orang-orang yang pernah menganiaya kepada kita. Yang ketiga adalah waqtiman haramaka, yang memberikan sesuatu kepada orang yang pernah menghalang-halangi kita. Tidak usah khawatir Pak Rafi, Anda sudah buktikan kalau kiai punya gawe, yang lain pasti masuk. Selama pengasuh itu memang jadi perekat umat. Kalau sekarang belum datang, nanti ada yang datang lagi di kegiatan lain, atau merasa kodok, wah saya kok lupa ya, kalau lihat begini tidak cukup ini setengah miliar Pak Kiai, nanti saya tambahin. Tidak apa-apa, ini ngomongnya Kiai ya begini ini, tidak usah riko-riko, kurang minta lah. Nanti kalau yang diminta Anda kasih ya lapor sama pimpinan pusat, kan gitu ya. Enak, ini enaknya begitu itu. Nah yang ketiga, mau tidak mau Allah perintah kepada Rasulullah untuk memuliakan hamilal Quran, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran nanti mulai diakrabi Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Gubernur dan bapak-bapak kami, ya bisa kok, tinggal minta berapa khataman ke kiai itu bisa kok. Bisa kok, gampang, tidak usah terlalu formal. Saya sendiri ini Pak, kalau pergi begini, santri-santri putih, santri laki begitu. Yang laki bacain dalail, yang perempuan bacain Quran, yang anak-anak bacain maulid, terus bacain manaqib Syekh Abdul Qadir, supaya kiainya aman di jalan. Aman di jalan itu artinya ya aman kembali ke rumah, membawa manfaat, membawa barokah, tidak membawa masalah kepada ibunya. Nanti kalau ditawarin, di sini kiainya gimana? Makanya anak saya bawa sebagai kader, ngerti lakunya bapaknya. Oleh karena itu para kiai kalau pergi-pergi, kadernya dibawa, dikenal-kenalkan, biar tahu begini nih loh perjuangan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang terakhir ya, supaya kita tidak nabrak-nabrak,
yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi Allah itu memberikan hikmah. Di sini banyak pengertiannya. Hikmah itu apa? Supaya kita ngerti semua. Hikmah itu tafsirnya pertama kali yang disebut hikmah itu Al-Quran. Kemudian kedua ditafsiri, dijelaskan dengan makna yang sebenarnya. Hikmah itu adalah ma'rifatu afdolil asya'a bi afdolil ulumi. Ma'rifatu afdolil asya'i bi afdolil ulumi. Mengetahui kelebihan-kelebihan perkara. Dicari lebihnya, bukan dicari kurangnya. Dicari baiknya dengan disiplin ilmu-ilmu yang utama. Bukan ilmu-ilmu yang mafsadah, yang merusak. Ilmu itu ada kelasnya. Ada ilmu yang merusak, ada ilmu yang tidak merusak. Senjata ada yang senjata merusak. Jadi dicari mana lebih baiknya, lebih kebaikan-kebaikan sesuatu. Kalau kita melihat mic dulu itu ya marah, kiai-kiai juga marah, tidak boleh azan pakai mic karena belum tahu hikmahnya. Setelah tahu hikmahnya, semuanya pakai mix. Jadi ada proses memang untuk mencari hikmah. Kalau hanya nuruti nafsu, bers selesai, marem, tapi ya susah karena tidak menggunakan pertimbangan kebaikan sesuatunya. Ibnu Abbas memberikan pengertian bahwasanya ilmu hikmah adalah ilmu manfaat. Ilmu manfaat yang bisa dimanfaatkan. Pengertiannya manfaat adalah al-ilmu al-muharrik ilal maslahah. Ilmu yang bisa menggerakkan kepada maslahat umum. Makanya kalau ada masjid wakafan, masjid wakaf, masjid menjadi wakaf, itu bisa kalah dengan pembangunan jalan dan pembangunan sungai karena maslahahnya lebih besar. Ngotot kayak apa sampai ya kalah. Makanya kalau ada orang bertobat, bagaimana ini hartanya? Apakah dibuang ke sumur karena pada haram? Enggak. Ngotot kayak apa sampai dia kalah. Makanya kalau ada orang bertobat, bagaimana ini hartanya? Apakah dibuang ke sumur karena pada haram? Enggak. Larinya terhadap maslahat amat. Kawan-kawan yang bertobat semua telah menjadi taubatan nasuha. Hartanya diberikan yang maslahah, berkembang. Berkembang itu ya bisa saja untuk modal koperasi pesantren, koperasi umat, kelompok-kelompok pekerja, penguatan ekonomi inklusif, jangan sampai terpinggirkan. Nah, diajak yang benar, kawan-kawan yang belum bosan melakukan keburukan, didoakan supaya bosan, mengikuti pemimpinnya ke jalan yang benar. Amin Allahumma. Karena apa? Karena umat Muhammad itu ditunggu kebaikannya. Ditunggu kebaikannya. Tidak boleh melaknati yang salah. Apalagi membenci yang salah. Itu artinya memotong tugas dakwah. Tidak ada kebencian. Nah, ini harus dimulai sumbernya dari para pengasuh pesantren seluruh Indonesia. Sedapat mungkin, seusaha mungkin kita saling mengingatkan. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya semakin lama semakin baik, semakin dapat ilmu semakin baik, kebaikannya menimbulkan kebaikan. Karena ada kebaikan yang menimbul kesalahan. Kelihatannya membantu para kiai, tapi uangnya dari korupsi, masalah. Makanya Sayyidina Ali menyatakan lebih baik saya ini mendapatkan keburukan yang menjadikan sadar untuk menjadi baik daripada melaksanakan kebaikan yang menimbulkan congkak. Oh begitu. Jadi barangkali kesalahan kita, keburukan kita, cobaan buat kita adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Habiballah. Ishfa' lana ya Allah min jahi Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa ilman mubaraka
warzuqna waladan salihan kariman indaka ya Allah wa walidan hasana bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran li'ila'i kalimatika ya Allah warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah wa Zamzam wal maqam qabr nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna waj'al ahlana waj'al awladana waj'al talamidana min ahli al-khair wal ilmi wal Qur'an wa la taj'alna wa la taj'al iyyahu min ahli syarri wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi umrina ala ta'atika ya Allah wahdina ila siratikal mustaqim wa ala dinikal qawim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.